Nur Hadiah, NIM 18.3101. Nah, pengertian sistem. Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian atau komponen yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, jelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Komunikasi adalah salah satu bentuk interaksi berupa penyampaian seseorang untuk membutuhkan sebuah pemahaman untuk memudahkan mendapatkan informasi. Yang ketiga, jelaskan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara dua belah pihak dan juga apa yang disampaikan mudah dimengerti dengan cukup. Yang keempat, jelaskan dua tahap proses komunikasi. Yang pertama, proses primer dan yang kedua sekunder. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol sebagai media. Sedangkan yang kedua adalah proses komunikasi sekunder, adalah proses penyampaian komunikator kepada komunikan sebagai sarana media. Nah, unsur-unsur komunikasi itu adalah yang pertama, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Selanjutnya itu pesan atau informasi, dan yang ketiga itu saran komunikasi atau channel, dan yang selanjutnya itu komunikan atau penerima, dan yang selanjutnya itu umpan balik, dan yang terakhir itu dampak atau efek. Dan sebutkan urutan penting komunikasi. Yang pertama itu pengirim, dan yang kedua ide, dan yang ketiga encoding, dan yang keempat saluran komunikasi, dan yang kelima penerima, dan yang keenam decoding, dan yang ketujuh umpan balik. 4 efek dalam komunikasi. Yang pertama, zero feedback, artinya tidak dapat memahami komunikator, dan yang kedua positive feedback adalah artinya antara komunikator dan komunikan terjalin hubungan komunikasi dengan baik. Yang ketiga itu neutral feedback, artinya pada saat berkomunikasi, komunikan memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan harapan si komunikator. Dan yang terakhir negatif feedback, artinya komunikan mengkritik si komunikator. Sebutkan bentuk komunikasi. Yang pertama itu komunikasi interpersonal, yang kedua komunikasi kelompok, dan yang ketiga komunikasi massa. Nah, nomor 9, jelaskan bentuk komunikasi. Nah, ada dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, artinya komunikasi verbal adalah komunikasi lisan, dan komunikasi non-verbal adalah komunikasi tertulis. Nah, nomor 10, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, yaitu komunikasi vertikal yang terjadi dalam bentuk komunikasi dari atasan ke bawahan, sedangkan komunikasi horizontal yang terjadi di dalam lingkup organisasi atau kantor di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Selanjutnya nomor 11, yaitu bagaimana komunikasi berdasarkan pola hubungannya. Ya, ialah bentuk dua orang atau lebih dalam proses pengirimannya dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selanjutnya nomor 12, jenis-jenis komunikasi. Nah, yang pertama itu komunikasi verbal, dan yang kedua itu komunikasi nonverbal, dan yang ketiga itu komunikasi tertulis. Selanjutnya 3 media yang digunakan dalam komunikasi itu, yang pertama media cetak, yang kedua media massa, dan yang ketiga media audio visual. Nah, selanjutnya nomor 15, prinsip-prinsip komunikasi. Nah, komunikasi itu proses simbolik dan komunikasi yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Selanjutnya nomor 16,
itu sebutkan kewajiban komunikator. Nah, kewajiban komunikator adalah berperan menyampaikan pesan kepada penerima pesan agar penerima pesan mudah memahami apa yang dikatakan oleh komunikator. Nah, yang nomor 17, kewajiban komunikan. Nah, kewajiban komunikan di sini bukan hanya untuk menerima pesan, tetapi memahami maksud dari komunikator tersebut. Nah, nomor 18 itu jelaskan isu, pesan, dan informasi. Nah, isu adalah sebuah masalah atau sesuatu yang menjadi perbincangan publik. Nah, selanjutnya pesan adalah pemberitahuan, baik itu komunikasi secara lisan maupun tertulis. Nah, informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola agar mudah dipahami oleh publik. Nomor 19, 5 golongan komunikasi. Nah, yang pertama itu komunikasi formal, yang kedua itu komunikasi non formal, dan yang ketiga itu komunikasi informal, dan yang keempat itu komunikasi sinkron call, dan yang terakhir itu komunikasi sinkron chat. Nomor 20 itu komunikasi formal. Nah, komunikasi formal adalah komunikasi yang bersifat resmi yang dilakukan di lembaga formal. Nah, nomor 21 itu contoh komunikasi politik. Itu contohnya ialah sosialisasi anggota DPR kepada masyarakat. Nah, nomor 22, hubungan komunikasi dan peradaban. Nah, hubungan komunikasi antar peradaban adalah berkembangnya teknologi komunikasi yang sangat pesat, tidak lepas dari peranan manusia itu sendiri untuk menciptakan teknologi atau sehingga peradaban manusia dengan teknologi komunikasi sangat erat. Selanjutnya nomor 23. Nah, ada 8 peradaban menurut Huntington, yaitu Barat Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Cina, Amerika Latin, Kristen Ortodoks, dan Afrika. Selanjutnya 24, 2 penggolongan peradaban. Nah, peradaban manusia dan ekonomi. Nomor ke-25, isu-isu internasional dan global. Yang pertama itu COVID-19, yang kedua vaksin COVID-19, dan yang ketiga itu normalisasi hubungan Israel dunia Arab. Nomor ke-26, 3 hambatan dalam komunikasi. Yang pertama hambatan usia, dan yang kedua hambatan kepribadian, dan yang ketiga hambatan bahasa. Nomor ke-27 itu salah satu hambatan komunikasi kepribadian, yaitu pesan yang hendak disampaikan pembicara kepada pendengar, namun seringkali pesan yang disampaikan itu kurang dipahami. Nah, selanjutnya nomor ke-28, 3 upaya dalam menanggulangi hambatan komunikasi. Yang pertama itu mendengarkan pendapat orang lain, dan yang kedua itu memotivasi diri, dan yang terakhir itu menghargai pendapat orang lain. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.